pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Kepala BPSDM, Pak Haji Sugiartanto ya. Pak Haji ada Pak Haji? Yang pakai peci tadi itu? Ada Pak Haji ya. Yang terhormat Pak Danis, Dirjen Cipta Karya. Terhormat Bapak Ibu, Pejabat Tinggi Pratama, dan moderator ya, Pak Adamsah. Kemudian Pak Kepala Balai Diklat Jatim. Juga terima kasih nih bisa bergabung Pak Putu Rudi dari Jawa Timur ya, sahabat saya. Pak Putu Rudi ada Pak Putu Rudi? Pak Putu ada ya? Ambil pisang. Ada ya? Oke. Ya. Oke. Oke, izinkan kami dari BPIW menyampaikan informasi mengenai perencanaan dan pemrograman struktur PUPR dikaitkan dengan terjadinya bencana pandemi dan bagaimana menghadapi kita ke masa mendatang. Izinkan saya membahas outline dulu, ada beberapa tahapan outline. Ini intinya adalah saya akan melihat dulu ini sekarang kita ada di mana. Kemudian kita akan lihat kebutuhan kita ke depan apa. Kemudian kita akan melihat juga kita mau kemana. Dan nanti bagian akhir adalah bagaimana kita strateginya, serta faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan. Yang pertama ya, kondisi kita melihat tantangan kita yang ada sekarang. Pisang bukan charger. Aduh. Jadi tantangan kita yang pertama adalah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, secara nasional tentunya kita bisa melihat dampak ya, sebarannya ya. Ini data kira-kira beberapa hari yang lalu. Secara kewilayahan kita bisa melihat bahwa indeks kerentanan itu ternyata yang paling besar ada di DKI Jakarta. Kemudian Banten dan Jawa Barat. Dan yang lain-lain. Hal ini ditentukan berdasarkan adanya karakteristik daerah maupun risiko kesehatan penduduk, terkait juga dengan kepadatan penduduk yang ada. Kemudian di data berikutnya kita melihat ternyata bahwa kasus COVID-19 ini masih terus bergerak ya. Jadi masih terus bertambah yang terkena orang-orangnya, dan kelihatannya kalau prediksi kita memperkirakan kurva kapan akan ini berakhir, ini bisa jadi akan bergeser. Karena semula kita memprediksi akan berakhir sekitar September 2019 dengan memperkirakan puncak peak ada di bulan April. Tapi sekarang kita ada di bulan Mei dan ini peaknya masih belum terjadi gitu. Jadi kemungkinan akan terjadi pergeseran dari berakhirnya COVID-19 ini di tanah air kita. Berikutnya kita melihat beberapa dampak ya. Dampak itu yang terasa memang di sektor misalnya ekonomi ya. Kita lihat contoh hotel, restoran, industri begitu ya. Ini semua terpuruk begitu ya. Hotel banyak tutup, restoran tutup, industri kita juga menurun, indeks PMI kita menurun, from manufacturing index kita menurun. Pariwisata demikian juga, kita lihat berbagai destinasi terpengaruh untuk tutup, dan juga aspek perdagangan dan jasa. Dari data juga tentunya ujung-ujungnya ke manusia, itu kaitannya ke tenaga kerja. Jadi data itu menunjukkan terus bergerak, adanya terjadinya pengangguran baru ya. Ini kalau kita pakai data per hari kemarin dari Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani memperkirakan akan terjadi kemiskinan baru itu antara 1,8 juta sampai 4,8 juta orang miskin baru. Kemudian Ibu Sri Mulyani juga memperkirakan akan terjadi pengangguran baru antara 2,9 juta sampai 5,2 juta. Jadi hal ini menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya dampak dari COVID-19 ke sektor ekonomi kita. Berikutnya kita lihat
ada beberapa yang sudah diantisipasi khususnya oleh Kementerian PUPR dan pemerintah secara nasional ya. Jadi secara nasional kita melihat di sini ada kebijakan Perpu yang sudah menjadi undang-undang 1 nomor 2020 yang memberikan fleksibilitas pengelolaan APBN dalam rangka penanganan COVID ini. Kemudian ada kebijakan realokasi dan refocusing anggaran pemerintah. Tujuannya adalah untuk menambah anggaran di bidang kesehatan untuk penanganan COVID-19. Dan di samping itu sekaligus mengurangi anggaran untuk program-program yang sementara tidak prioritas, katakanlah untuk perjalanan dinas. Kemudian juga ada program pemulihan ekonomi nasional. Jadi saya kira pemerintah kita sudah antisipatif ya dari segi kelembagaan dengan menyiapkan perangkat-perangkat untuk menghadapi COVID-19 ini. Yang dampaknya bisa dikatakan selain ekonomi, sosial, juga masalah kesehatan, ancaman jiwa, dan juga sektor real dan keuangan lain ya. Di sektor perbankan, kredit, dan sebagainya. Itu kondisi dari segi terkait dengan COVID-19. Nah sekarang kita ada di mana sekarang terkait dengan infrastruktur PUPR. Nah ini data menunjukkan kondisi kita saat ini. Kita ambil saja sektor-sektor besar ya. Pertama sektor sumber daya air. Ini capaian sudah bagus ya dari 2015 sampai 2019. Walaupun ada beberapa yang masih terjadi gap, tidak sesuai dengan target, misalnya di bidang air baku maupun di bidang pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Tapi di bidang-bidang sumber daya air lainnya bagus pencapaiannya. Berikutnya sebagai contoh di bidang Bina Marga. Ini sangat bagus karena capaian-capaian ini tercapai dari 2015 sampai 2019, misalnya pembangunan tol, jalan baru, jembatan baru, semua tercapai. Sektor lain adalah di bidang Cipta Karya. Kita melihat di sini masih ada beberapa gap, katakanlah untuk sub bidang penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan, kemudian pembangunan spam, air minum, dan juga di bidang sanitasi persampahan. Masih terjadi gap yang memang harus kita kejar terus untuk mengisi gap ini. Selanjutnya di bidang perumahan, ini juga masih terdapat gap yang perlu dikejar lagi, dan memang ini khusus perumahan juga sangat terkait dengan kinerja di luar sektor PUPR, misalnya dari bidang swasta maupun KPBU dan masyarakat. Nah ini juga menjadi PR kita. Berikutnya, tantangan kita secara nasional dan secara regional, internasional. Kita lihat di sini data menunjukkan ini sumber dari Global Competitive Index ya. Ini ternyata ranking infrastruktur global kita di 2 tahun terakhir menurun. Jadi kita sempat rankingnya bagus di tahun 2017, tapi 2018 dan 2019 ranking infrastruktur kita menurun sedikit. Walaupun kejadian ini tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur PUPR, tapi juga ditentukan oleh infrastruktur lain. Misalnya terkait perhubungan. Di situ ada item variabel misalnya kereta api, pelabuhan, bandara. Demikian juga dikaitkan dengan listrik. Jadi saya kira ini PR bersama, bagaimana kita secara internasional memperbarui indeks daya saing kita secara bersama-sama. Tidak hanya PUPR saja, tapi di bidang perhubungan, listrik, dan sebagainya juga harus bersama-sama. Selanjutnya, ini kondisi data dari ASEAN ya, Association of Southeast Asian Nation. Ini data-data ASEAN ini menunjukkan bahwa negara kita sudah bagus, sudah improve, sudah berkembang. Misalnya di dalam hal peningkatan akses air minum. Demikian juga peningkatan sanitasi yang layak. Kita sudah improve, sudah bagus. Tapi ternyata negara-negara tetangga kita itu improve-nya lebih cepat, lebih bagus dibandingkan negara kita. Sebagai contoh saja di sini muncul contoh negara Vietnam misalnya. Negara Vietnam sudah mempunyai akses air minum maupun sanitasi yang lebih baik dibandingkan negara kita. Demikian juga di garis kemiskinan kita sudah bagus, kita dapat menurunkan angka kemiskinan sampai tahun 2017. Tapi rupanya negara-negara di ASEAN lain itu lebih cepat lagi menurunkan kemiskinannya ya. Jadi ini juga PR buat kita. Data berikutnya adalah menyangkut pengangguran. Kita sudah bagus menurunkan pengangguran,
Tapi ini kita perlu kerja keras lagi untuk menekan pengangguran ini. Karena negara-negara lain, termasuk contoh Vietnam dan yang lain sudah cepat menurunkan penganggurannya. Dan data ASEAN lainnya yang terkait dengan kita adalah masalah kunjungan wisatawan. Kenapa demikian? Karena secara nasional, aspek pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat cepat bisa menghasilkan devisa nasional. Tapi rupanya ini juga kita akan lihat bahwa ini akan terdampak dengan adanya perkembangan terakhir ya. Tapi ini juga menjadi PR kita bersama, tidak hanya Kementerian PUPR, karena kita aspeknya sangat terkait dengan kementerian lembaga lainnya juga. Jadi tantangan kita adalah bagaimana kita bisa memulihkan atau rebound dari kunjungan wisatawan untuk mengunjungi destinasi pariwisata kita. Nah, itu tadi mengenai kondisi kita saat ini, kita ada di mana. Nah, sekarang apa upaya-upaya kita gitu ya. Kita urut yang pertama adalah untuk menjaga perekonomian tetap berjalan. Ada hal-hal yang sudah ditangani oleh Kementerian PUPR khususnya melalui instruksi menteri ya, nomor 2 tahun 2020 ya, menyebutkan protokol untuk pencegahan penyebaran coronavirus. Jadi ada poin-poin di situ yang sangat responsif dari Kementerian PUPR untuk menghadapi penyebaran COVID-19 ini. Misalnya membentuk satgas ya, kita bisa melakukan monitoring dan juga melakukan supervisi terhadap perkembangan dampak yang ada. Kemudian kita juga mengembangkan fasilitas-fasilitas pencegahan ya, juga untuk menjaga diri. Misalnya dari pengukuran suhu semua staf gitu ya, juga ada untuk penyemprotan dan sebagainya. Jadi ini sudah dilakukan di Kementerian PUPR. Lanjut. Nah ini juga yang real, ini diantaranya terkait dengan cipta karya misalnya, dan perumahan misalnya. Tapi secara keseluruhan PUPR sudah merealokasi anggaran 44,5 triliun di DIPA 2020. Jadi yang mengadakan penghematan di beberapa program dan mengalihkan untuk program-program yang terkait COVID-19. Terkait juga di situ justifikasi paket dari yang single years menjadi multi years untuk pergeseran sampai tahun depan. Ini secara real adalah hal-hal yang sudah ditangani terkait dengan penanganan kesehatan. Jadi katakanlah untuk pembangunan rumah sakit darurat, kemudian juga untuk Wisma Atlet ya, rumah sakit Pulau Galang dan sebagainya. Ini cipta karya dan perumahan, termasuk penyelesaian rumah sakit di UGM Yogyakarta. Kemudian berikutnya yang terkait dengan lapangan kerja. Kemudian PUPR secara responsif sudah melakukan program-program padat karya terkait dengan sektor bidang cipta karya, bina marga, dan sumber daya air. Jadi kita lihat di sini berbagai variasi sudah dilakukan untuk program-program padat karya ini, Sanimas, Pamsimas, Kotaku, P3 TGAI, Tata Guna Air, APSAH, ya, air hujan, penampungan air hujan, kemudian penyerahan jalan dan sebagainya. Jadi banyak program-program yang sudah dilakukan untuk respons terhadap COVID-19 ini dengan total perkiraan 10 triliun. Nah, kita lihat berdasarkan ini BPIW juga memberikan masukan, memberikan input kepada teman-teman di UNOR, misalnya dalam hal padat karya itu, kita mengkaji kira-kira prioritas-prioritas ya untuk kawasan atau lokasi sebaiknya ada di mana saja. Nah, kita di sini melihat berbagai variabel yang harus diperhatikan. Yang pertama variabel penduduk ya. Kita lihat sebaran populasi, kepadatan, kemudian penduduk usia di atas 60 tahun yang dikatakan rentan terhadap dampak COVID-19. Kemudian kita variabel sosial ekonomi. Bagaimana jumlah penduduk miskin, bagaimana sebaran jumlah pengangguran. Kemudian kita lihat variabel kualitas lingkungan. Kita lihat variabel itu di tiap daerah, akses air minumnya, akses sanitasinya, kemudian luas kawasan kumuhnya. Kemudian variabel untuk ketahanan pangan. Kita lihat variabelnya adalah luas daerah irigasi, kemudian luas sawah, produksi padi, dan sebagainya. Dan juga dikaitkan dengan jalur logistik. Kita melihat kondisi jalan, sebaran yang ada di daerah. Nah, variabel-variabel ini yang kita gunakan untuk menganalisis sehingga memberikan arahan prioritas lokasi untuk lokasi-lokasi padat karya, seperti yang peta berikutnya. Jadi kita lakukan, katakanlah ini sebagai contoh Jawa ya, ini dengan variabel tadi yang pertama,
kita mendapatkan pemetaan seperti ini. Jadi kita akan bisa melihat kabupaten-kabupaten yang sebaiknya dijadikan prioritas ya. Seperti contoh di Jawa Tengah ya, ada Brebes, ada Jepara, Blora, Demak. Jawa Timur juga ada prioritas. Berikutnya untuk yang terkait masalah ekonomi ya, tadi dikaitkan dengan pengangguran ya, penduduk miskin dan sebagainya. Kita juga memberikan arahan di sini. Jadi misalnya kita keluar bisa dengan prioritas seperti di Jawa Barat, ada Indramayu, ada Cirebon, Ciamis gitu ya. Di Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada di Bangkalan, Sampang, Sumeneb dan sebagainya. Kemudian dikaitkan dengan lingkungan. Nah, ini juga kita bisa memberikan masukan kabupaten-kabupaten yang bisa dijadikan prioritas ya. Ini sebagai contoh saja sebaran yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Demikian juga aspek ketahanan pangan. Kita memberikan masukan kabupaten-kabupaten yang sebaiknya diprioritaskan. Ini sebagai contoh saja, ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian yang logistik, juga kita berikan masukan, dikaitkan dengan akses konektivitas dari daerah bersangkutan. Nah, kita sudah melihat bahwa kondisi kita seperti apa, kemudian analisis kita merupakan masukan tadi, masukan misalnya dalam hal program padat karya. Kemudian apa kita rencana ke depan? Ya, rencana ke depan yang lebih bersifat recovery gitu ya. Katakanlah untuk 2020 sampai 2024. Nah, yang pertama adalah kita udah punya arahan strategis kewilayahan untuk 2020-2024. Ini arahan nasional. Jadi pertama bagaimana kita mengurangi ketimpangan antar wilayah, ya, Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Bagaimana menguatkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, tentunya dengan konektivitas misalnya pembangunan jalan-jalan strategis nasional. Pelayanan dasar, ini terkait misalnya dengan air minum sanitasi. Kemudian pengelolaan urbanisasi. Nah, ini urbanisasi menarik karena sebenarnya urbanisasi itu tidak dapat dihindari karena semua negara, semua kota mengalami urbanisasi. Jadi bagaimana tinggal kita menyikapi urbanisasi ini. Ada hal positif dari urbanisasi adalah itu merupakan satu juga motor dari ekonomi daerah. Jadi misalnya di Cina atau negara Asia Timur lainnya, itu urbanisasi itu bisa meningkatkan peningkatan produk domestik bruto gitu ya, yang pesat. Nah, ini tantangan di kita juga akan begitu. Terus bagaimana pemanfaatan ruang ya untuk yang tepat ya, dikaitkan juga tadi hal-hal yang dikaitkan dengan bencana alam ya, natural disaster, man-made disaster maupun seperti COVID misalnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah isu mengenai ibu kota. Tapi saya kira ini dikaitkan dengan COVID akan menjadi second priority ya, karena kita sekarang prioritasnya ke arah untuk yang terkait dengan COVID. Oke, berikutnya. Nah, ke depan kita sudah merencanakan rencana strategis Kementerian PUPR untuk setiap bidang. Jadi di bidang sumber daya air, kita perlu meningkatkan air baku, kita perlu membangun bendungan. Di Bina Marga, jalan tol, pembangunan jalan baru, jembatan, cipta karya, akses air minum, akses sanitasi, pemukiman kumuh, dan perumahan, terkait rumah susun, rumah khusus, swadaya, dan lain-lain. Nah, ini kita mau kemana? Nah, ini arah kita ke depan seperti ini. Dan ini sudah disepakati bersama oleh setiap unit organisasi di PUPR. Kemudian hal yang perlu diperhatikan adalah, yang ini terkait dengan SDM. Jadi saya kira sangat relevan tadi Pak Haji Sugiartanto, Kepala BPSDM, meningkatkan kualitas SDM kita. Karena bagaimanapun juga, the man behind the gun, Pak Menteri selalu mengatakan demikian, adalah sumber daya manusianya. Nah, disinilah pentingnya peran BPSDM untuk menyiapkan person-person sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing ya. Kalau perlu world class gitu kan. Nah, ini menjadi input buat kami juga. Jadi SDM yang berkualitas seperti misalnya staf-staf kami diberi kesempatan pendidikan oleh BPSDM tentunya akan meningkat kualitasnya, meningkat daya saingnya. Ini menjadi input buat kami dalam hal untuk perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur yang berbasis kewilayahan. Disinilah saya kira peran juga dari modul yang dilakukan oleh BPSDM untuk bagaimana membangun infrastruktur dikaitkan juga dengan pengembangan wilayah. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, kita mau kemana ke depan, itu juga udah ada arahan seperti yang disampaikan RPJMN kita, major projects misalnya. Dari 41, di PUPR terkait ada 24. Nah, ini menjadikan satu input buat kita,
bahwa target salah satu kita ke depan adalah memenuhi major project ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga punya beberapa kebijakan pulau ya. Misalnya di bagian timur Indonesia, Maluku sebagai lumbung ikan, ya, Sulawesi, Kalimantan sebagai mempertahankan fungsi heart of Borneo ya, sebagai paru-paru kota dunia juga, tapi juga sekaligus ke depan kita jadikan cikal bakal ibu kota negara. Kemudian Jawa, Sumatera, terutama Sumatera bagian timur yang akan dijadikan andalan untuk pembangunan wilayah. Berikutnya adalah kawasan-kawasan strategis prioritas. Nah, ini juga penting buat menjadi input kita ke depan bahwa kita sudah ada beberapa kawasan-kawasan strategis prioritas. Yang pertama adalah terkait dengan metropolitan dan kota baru. Yang berikutnya terkait dengan daerah pariwisata, ada Bromo Tengger, ada Borobudur, dan sebagainya. Dan yang penting juga adalah kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Misalnya di Kendal, di Brebes, dan sebagainya. Ini hanya contoh di Jawa ya. Ini hal-hal yang juga kita harus menjadi arahan kita ke depan. Nah, bagaimana strateginya dengan rencana-rencana tersebut di atas? Strategi kita yang pertama adalah bagaimana kita membungkus itu dari sejak awal, penyusunan rencananya maupun pemrogramannya, planning on programmingnya, kita terintegrasi dengan baik, multi-sektor, multi-stakeholder, tapi juga sekaligus partisipatif. Jadi yang telah kita lakukan adalah bagaimana menggabungkan planning and programming secara top-down, memperhatikan kebijakan-kebijakan nasional, dan juga memperhatikan aspirasi daerah atau bottom-up. Disitulah ketemunya integrasi planning and programming kita. Misalnya top-down, kita punya arahan-arahan pembangunan nasional seperti tadi. Kita punya RPJMN, ya, arahan RPJP. Kemudian secara sektoral, Kementerian PU juga sudah punya undang-undang dan PP, ada undang-undang jalan, undang-undang sampah, undang-undang perumahan permukiman gitu ya. Tapi kita juga harus lihat kebijakan pusat yang lain, katakanlah untuk Kementerian Pariwisata, karena kita sering banyak membantu untuk penyiapan destinasi pariwisata. Kemudian perhubungan, kita mendukung, katakanlah jalan akses, air baku, ke arah pelabuhan, bandara, dan sebagainya. Jadi secara top down, kita merangkum ini semua, kebijakan-kebijakan ini. Kemudian kita padukan dengan aspirasi daerah. Aspirasi daerah itu kita tampung dalam melihat kebijakan baik aspek tata ruang seperti RT RW maupun dari RPJMD daerah. Kemudian kita lihat juga potensi pendanaannya, APBD-nya, dikaitkan juga dengan APBN. Kemudian hal lain adalah bagaimana kondisi potensi wilayah. Ya, ini menarik karena kita tidak hanya bicara teknis, tapi juga bicara lingkungan hidup dan social condition. Jadi artinya planning and programming kita itu aspeknya aspek teknis, aspek pendanaan, aspek sosial, lingkungan hidup, dan kelembagaan. Nah, ini salah satunya dilakukan oleh BPIW melakukan konsultasi regional dengan satu planning programming yang sudah kita susun sebelumnya. Lanjut. Ini strategi kita, termasuk tadi pentingnya SDM. Ini beberapa kali dicanangkan bahwa SDM itu menjadi sangat penting di kotak nomor 2 ya. Di samping strategi kita untuk fokus pada wilayah-wilayah tertentu. Katakanlah fokus untuk wilayah seperti KSPN, strategis untuk pariwisata, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan sebagainya. Strategi lain adalah pembiayaan, karena bagaimanapun juga APBN kita tidak akan cukup. Sebagai contoh, PUPR sendiri, kebutuhan APBN setahunnya itu sekitar 200 triliun. Tapi kita mempunyai alokasi rata-rata setahunnya 100 triliun, 114 triliun. Jadi artinya masih diperlukan sumber-sumber pembiayaan lain, yaitu melalui KPBU, ya, swasta, investor, maupun share APBD. Nah, ini menjadi penting di sini. Hal-hal lain adalah kita mempunyai strategi untuk produksi dalam negeri. Ini juga untuk memancing tumbuhnya ekonomi nasional. Oke, berikutnya. Nah, BPIW sendiri dalam melaksanakan planning and programming secara integratif, secara partisipatif, itu juga memperhatikan koordinasi dan sinergitas dengan sektor-sektor lain. Ini hal penting, karena sinkronisasi itu kita akan dapat melihat secara bersama fungsi kawasannya, lokasinya di mana, kemudian besaran kebutuhan infrastrukturnya berapa, kemudian skim pembiayaannya seperti apa. Berikutnya adalah manfaatnya.
Ini ada beberapa manfaat kalau kita melakukan secara kewilayahan, secara terpadu ya. Jadi ada manfaat sinergi. Kita akan bisa kerjasama untuk multisektor. Kemudian juga ada spesialisasi. Kita akan melihat ada beberapa kawasan atau daerah katakanlah spesialis untuk kawasan pariwisata, spesialis untuk kawasan industri dan sebagainya. Komplementaritas itu saling melengkapi. Jadi katakanlah nanti kalau kita punya ibu kota baru, bagaimana ibu kota baru bisa komplement dengan region-region di sekitarnya. Ya tidak hanya di Kaltim, tapi juga Kalbar, Kalteng, Kaltara, dan sebagainya. Aglomerasi juga menjadi penting. Bagaimana pemusatan penduduk dan kegiatan itu menjadikan semua hal menjadi lebih efisien. Ya. Keuntungan aglomerasi itu. Karena apa? Karena akses infrastruktur akan terpusat dan efisien untuk pembiayaannya. Hal lain adalah pendukung kawasan strategis. Tadi yang saya sampaikan. Ada kawasan ekonomi khusus, industri, dan sebagainya. Nah, ke depan ini kita berikutnya udah menyusun satu mapping ya, perencanaan planning and programming kita ke depan dengan memperhatikan indikator-indikator ini, plus indikatornya nanti adalah masalah kebencanaan. Jadi ini indikator ini misalnya kita sudah punya tujuan nomor 2 Renstra kita. Kita udah punya satu direktif nasional apa. Kemudian kita juga punya potensi-potensi di nomor 3, KSPN, KEK, KI gitu ya. Tapi jangan lupa untuk mengurangi disparitas, kita juga memperhatikan daerah tertinggal, nomor 12, pulau-pulau terkecil, nomor 11. Juga desa, karena kita tidak hanya membangun kota, tapi juga perdesaan. Nah inilah yang menjadi variabel-variabel kita ke depan, plus sebaran dari kebencanaan. Nah ini mapping yang menjadi tujuan kita, akan bisa terlihat kawasan-kawasan yang akan menjadi pertumbuhan cepat, yang mana sedang berkembang, dan yang mana potensi untuk berkembang. Mohon maaf Pak Hadi. Yes. Kurang 5 menit Pak. Oke, baik. Ya. Oke, kita langsung ke bab 3 ya. Bagaimana untuk menghadapi pandemi itu ya. Kita dengan kondisi seperti ini. Yang pertama adalah kita mempengaruhi kepada strategi menghadapi ke depan. Jadi kita memerlukan ada sistem perencanaan infrastruktur yang lebih komprehensif. Jadi seluruh stakeholder akan harus bekerja sama. Karena apa? Karena pemerintah pusat tidak akan mampu. Kita harus juga dengan keterlibatan pemerintah daerah. Sebagai contoh, DKI sebagai satu pandemik yang sangat menonjol, itu juga kerjasama dengan pemerintah pusat. Jawa Barat. Sementara DKI sendiri juga bekerja sama dengan regionalnya. Seperti dengan Bogor, ya, Jabodetabek, dan sebagainya. Jadi sistem perencanaan kita akan membutuhkan kerjasama seluruh stakeholder ini. Kemudian berikutnya, beberapa poin yang kita perhatikan. Tempat itu menjadi jelas, di mana yang menjadi prioritas untuk dibangun, gitu kan? Tujuannya apa? Kedua, prioritas atau tidak, kemudian pendanaannya seperti apa. Yang ketiga adalah stakeholder tadi terlibat secara selaras ya, APBN memenuhi, APBD memenuhi, swasta, KPBU, dan sebagainya. Yang keempat, sumber daya. Nah ini saya kira peran BPSDM ada di sini. Kita the man behind the gun jadi penting, karena perencanaan, planning, programming, dan pembangunan akan didukung oleh SDM. Yang keenam, nomor 7 juga penting, leadership, kepemimpinan daerah. Bagaimana dengan situasi seperti ini, kepala-kepala daerah bisa dengan inovasi gitu ya, bisa memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing, di samping juga kerjasama dengan pusat. Dan yang terakhir menjadi penting adalah keberlanjutan. Jangan sampai yang sudah kita lakukan akan berhenti di tengah jalan. Jadi dibutuhkan satu komitmen bersama bahwa ini akan menjadi keberlanjutan, planning and programming dilakukan di lapangan. Nah khususnya BPIW, ini melanjutkan hal-hal yang ada, rencana terpadu untuk infrastruktur, kemudian juga kita membuat master plan di beberapa kawasan khusus seperti pariwisata, melanjutkan konsultasi regional, penyusunan Rensa, dan juga ke depan kita akan membuat bersama dengan Bappenas, itu National Urban Development Strategy. Nah, nanti di sini kita akan bisa panduan pembangunan kota-kota secara lebih detail. Nah, tentunya variabelnya juga termasuk kebencanaan ya, dengan belajar dari COVID yang ada. Lanjut. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Jadi hal lain adalah penerapan smart city atau kota cerdas. Kenapa demikian? Karena smart city, kota cerdas, itu akan menjadi pembangunan kota lebih efisien, penggunaan teknologi digital, ya, tata kelola kota cerdas, IT, ya. Terus kemudian untuk komponen-komponen smart city bisa berjalan baik, ya.
termasuk nanti yang akan saya sampaikan smart city itu termasuk smart planning maupun smart community. Jadi di mana dari segi perencanaan juga partisipatif, integratif, tapi juga smart community masyarakatnya juga bisa ikut aktif di situ secara partisipatif. Jadi saya kira ujungnya adalah bagaimana kita menerapkan smart city ini sekaligus untuk menghadapi pandemi ke depan, khususnya kejadian second wave ya, karena ada ancaman second wave, pandemi itu akan muncul lagi secara periodik. Nah, itu kita akan lihat. Nah, salah satu peran IT itu di situ, memonitor kan sebaran-sebaran dampaknya itu. Kemudian melihat kebutuhan-kebutuhan itu. Berikutnya adalah yang bisa dipakai juga adalah mengenai kota yang tangguh bencana. Ini menjadi penting. Kemudian juga terkait dengan work from home ya, itu juga terkait dengan IT, teknologi, social distancing ya, online shopping dan sebagainya. Ini akan mempengaruhi desain planning programming kota dan wilayah ke depan yang lebih efisien ya. Karena misalnya mobilitas keluar akan semakin berkurang, tapi kegiatan di dalam rumah akan semakin penting. Jadi misalnya teman-teman di perumahan akan bisa mendesain rumah-rumah untuk MBR yang lebih nyaman untuk bekerja di rumah misalnya. Kemudian infrastruktur yang bisa menerapkan social distancing ya, physical distancing di lapangan. Berikutnya, saya kira kita ke kesimpulan. Jadi sebagai penutup saya sampaikan beberapa poin di sini. Yang pertama adalah dalam hal terjadinya pandemik, memang kita fokus adalah penanganan kesehatan dan dibarengi dengan adanya penanganan untuk kemiskinan maupun pengangguran. Nah, disitulah peran program padat karya. Nah, program padat karya di mana? Nah, ini kita sudah memberikan masukan-masukan prioritas lokasinya. Yang kedua, kita juga di samping itu, jangan lupa kita masih jauh ada ketertinggalan infrastruktur. Tadi dengan kita kondisi di ASEAN misalnya, kita harus mengejar ketertinggalan itu. Arahnya apa? Arahnya adalah target-target yang ada di rencana strategis kita. Tapi jangan lupa, arah ini juga harus dibarengi dengan variabel lain adalah kebencanaan. Natural disaster, man-made disaster, maupun pandemik, wabah. Ini variabel baru yang kita masukkan di situ. Berikutnya kebersamaan tadi, APBN nggak akan cukup, kita butuh ada swasta, KPBU, pemerintah daerah juga, APBD, kita lihat sekarang misalnya bagaimana bansos, BLT, dan sebagainya harus sharing pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, tidak bisa dibebankan ke pemerintah pusat saja. Terakhir adalah kita akan mempunyai new normal life. Nah, disinilah peran smart infrastructure, smart city, dan smart community tadi yang saya katakan. Karena apa? Masyarakat juga akan berperan di sini. Bagaimana menerapkan social distancing, physical distancing, dan sebagainya. Nah, kita dari PUPR adalah smart infrastruktur tadi, lebih efisien, lebih efektif ya, penerapan digital ya. Ya, itu yang bisa kita sampaikan. Saya kira demikian, Pak Moderator. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi Sucahyono. Sebuah kajian yang menarik, terutama terkait dengan perspektif kita menghadapi masa depan di Indonesia pasca pandemik dengan menggunakan konsep-konsep baru di mana kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada dengan pendekatan-pendekatan smart city, kemudian juga pendekatan-pendekatan digital pada kehidupan kita. Nanti akan berusaha kita kaji lebih lanjut, dan sementara ini memang banyak sekali masukan-masukan serta pertanyaan yang diberikan oleh partisipan pada materi tersebut, nanti akan kami sampaikan kepada Bapak. Terima kasih Pak Hadi.